Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Amintu Zahara dengan NIM 2210119 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang analisis teks berita untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester mata kuliah Teori Belajar Bahasa. Yang pertama ada pengertian teks berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita merupakan cerita atau keterangan terkait kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Teks berita adalah suatu teks untuk menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat mengenai suatu peristiwa atau kejadian aktual dan faktual yang diinformasikan secara tertulis. Yang selanjutnya adalah menurut Nasution, berita adalah laporan terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi dan ingin diketahui secara umum, bersifat aktual, telah terjadi dalam lingkungan pembaca, berhubungan dengan tokoh terkemuka, dan akibat peristiwa tersebut bisa berpengaruh kepada pembaca. Yang selanjutnya ada struktur teks berita. Yang pertama ada teks berita. Dalam struktur teks berita, bagian awal teks berisi judul berita. Adanya judul dalam sebuah teks berita memiliki peran yang sangat penting karena dapat digunakan untuk memikat pembaca agar tertarik membaca isi dari teks berita. Yang kedua adalah tubuh berita. Tubuh atau badan dari teks berita ini merupakan inti dari sebuah teks berita. Pada bagian ini, reporter atau penulis berita menuliskan tentang penjelasan atau informasi yang disampaikan secara rinci pada bagian kepala berita. Dan yang ketiga adalah ekor berita. Bagian atau struktur teks berita yang terakhir adalah ekor berita. Ekor berita sendiri memiliki fungsi untuk memberikan informasi tambahan atau pendukung kepada pembaca. Namun, bagian ini opsional, boleh ada dan boleh tidak ada. Jika ekor berita tidak dicantumkan dalam sebuah teks berita, maka tidak akan memberikan pengaruh terhadap isi atau pokok dari teks berita. Yang selanjutnya ada ciri-ciri teks berita. Yang pertama ada faktual. Berisi kejadian yang sifatnya nyata dan benar-benar terjadi tanpa rekayasa, serta tidak terikat oleh waktu, misalnya kejadian di masa lalu. Yang kedua adalah aktual. Berisi kejadian yang sifatnya benar sesungguhnya, terjadi sedang hangat-hangatnya, dan menjadi bahan perbincangan orang banyak. Yang ketiga, unik dan menarik. Di dalam teks berita harus menyajikan berita yang dapat menarik perhatian dan kata-kata yang digunakan memakai kata yang unik sehingga pembaca merasa tertarik untuk membacanya. Dan yang keempat adalah objektif. Berita yang disampaikan harus sesuai keadaannya tanpa melibatkan pandangan atau opini pribadi yang dapat mempengaruhi pembaca. Yang selanjutnya adalah unsur teks berita. Unsur teks berita yang pertama adalah what, yang artinya apa. Unsur paling pertama yang terdapat dalam sebuah berita adalah what, atau apa. Unsur ini merupakan salah satu hal yang penting, sebab what akan menjelaskan mengenai peristiwa apa yang akan diangkat untuk diberitakan. Yang kedua, who, siapa. Unsur-unsur berita selanjutnya adalah who atau siapa. Who ini merupakan unsur yang akan menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa atau berita tersebut. Yang ketiga, where, di mana. Unsur-unsur berita berikutnya adalah where atau di mana. Pada nantinya, where ini akan menjelaskan suatu tempat kejadian atau lokasi terjadinya peristiwa di dalam berita yang dibuat. Yang keempat adalah when, yang artinya kapan. When atau kapan, unsur ini akan menjelaskan tentang waktu terjadinya suatu peristiwa yang sedang dibahas di dalam berita. Yang selanjutnya adalah why, mengapa. Ada pula unsur-unsur berita why atau mengapa yang akan menjelaskan alasan mengapa peristiwa dalam berita tersebut dapat terjadi. Selain itu, akan dibahas juga mengenai latar belakangnya. Dan yang terakhir adalah how, bagaimana.
Unsur-unsur berita yang terakhir adalah how atau bagaimana. Unsur ini pada nantinya akan memberikan penjelasan mengenai proses atau kronologis dari peristiwa dalam berita yang sudah terjadi. Dapat diartikan juga sebagai pemberian informasi serta runtutan kejadian peristiwa. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis berita. Yang pertama adalah berita langsung. Jenis berita yang pertama adalah berita langsung atau straight news, yaitu berita yang isinya berupa deskripsi singkat dari suatu peristiwa. Teks berita langsung disampaikan dengan lugas dan ringkas. Gaya penulisannya menggambarkan peristiwa yang sesungguhnya tanpa interpretasi. Yang kedua adalah berita opini. Berita ini berisi tentang opini atau pendapat, pernyataan maupun gagasan dari seseorang. Biasanya, berita opini ini berisi pendapat dari ahli seperti cendekiawan, pejabat, sarjana, dan profesi lainnya yang sesuai dengan topik. Yang ketiga adalah berita interpretatif. Adalah berita yang dikembangkan dengan penilaian atau komentar wartawan dan narasumber yang dianggap kompeten atas suatu berita yang telah muncul sebelumnya. Dan yang terakhir adalah berita investigasi. Adalah berita yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Disebut pula penggalian karena wartawan menggali informasi dari berbagai pihak, bahkan melakukan penyelidikan langsung ke lapangan, bermula dari data mentah atau berita singkat. Umumnya, berita investigasi disajikan dalam format tulisan feature. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri teks berita. Yang pertama bersifat objektif, kedua bahasa mudah dipahami, ketiga alur peristiwa berurutan, keempat kalimat yang digunakan padat, singkat, dan jelas. Yang kelima, judul berita bisa mewakili isi berita. Yang keenam, sumber valid serta bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, bahasa yang disajikan menarik serta bisa memikat minat pembaca. Kedelapan, aktual. Kesembilan, merupakan peristiwa yang jarang terjadi, bukan sesuatu yang umum terjadi setiap hari. Ke-10, data yang diberikan lengkap. Dan yang terakhir adalah waktu dan tempat peristiwa yang jelas. Yang selanjutnya adalah analisis struktur berita pada teks berita yang berjudul Aksi Kemanusiaan untuk Korban Bencana. Dan di sini ada rangkuman berita tersebut, yaitu Rabu, 7 Desember 2016 pagi, gempa dahsyat berkekuatan 6, skala Richter mengguncang Pidi Jaya Aceh. Bencana tersebut menjadikan provinsi yang dikenal sebagai Serambi Mekah ini rawan gempa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan akan terjadi gempa susulan dengan kekuatan yang lebih rendah di sekitar Pidi Jaya. Hingga kini, jumlah korban meninggal akibat gempa di Pidi Jaya mencapai 97 orang. Jumlah ini diperkirakan terus bertambah karena masih banyak korban yang belum ditemukan. Selain korban meninggal, juga ada ratusan korban luka-luka. Guncangan gempa juga mengakibatkan rusaknya infrastruktur kota, perkantoran, tempat ibadah, dan rumah penduduk. Jika melihat rentetan musibah berupa banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung Merapi, negeri ini sangat rawan bencana dalam waktu yang hampir bersamaan. Sejumlah daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah juga dilanda banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo. Hasil analisis struktur berita. Yang pertama, satu orientasi, yaitu Rabu 7 Desember 2016 pagi, gempa dahsyat berkekuatan 6,5 skala Richter mengguncang Pidi Jaya Aceh. Bencana tersebut menjadikan provinsi yang dikenal sebagai Serambi Mekah ini rawan gempa. Yang kedua, peristiwa. Gempa dahsyat berkekuatan 6, skala Richter mengguncang Pidi Jaya Aceh. Dan yang terakhir adalah sumber berita. Sumber berita ini dari UMM News, penulis Bianto dosen UIN dan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Dan yang terakhir adalah profil pelajar Pancasila pada berita.
Pengertian profil pelajar Pancasila adalah gambaran atau wujud perbuatan dari pelajar yang menerapkan atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun lingkungan rumahan. Hasil analisis profil pelajar Pancasila pada teks berita yaitu 1. Berakhlak mulia. Dalam penggalan berita, berbagai kelompok anak muda mengumpulkan bantuan dari sumbangan penggunaan jalan, bahkan siswa dari sekolah juga turut menyumbang dengan tulus. Itu menggambarkan seorang pelajar yang berakhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong. Dalam penggalan berita, semua orang harus bersatu padu melakukan aksi-aksi kemanusiaan untuk menolong saudara yang tertimpa musibah tanpa melihat latar belakang, agama, etnik, dan golongan. Nah, dalam berita tersebut, pelajar bergotong royong untuk membantu korban bencana alam tanpa memandang ras, agama, dan suku bangsa.